implementasi nawacita dari Pak Chandra. Ketiga hal yang terkait dengan nawacita yaitu persoalan tata kelola. Ada 3 yang disoroti, yaitu terkait dengan sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, dan tata kelola dalam sumber daya air. Untuk yang sumber daya ekonomi diarahkan bahwa tata kelola yang berkualitas harus produk-produk aturan itu yang sifatnya produk normatif itu tidak memproduksi norma hukum yang ada di atasnya. Dan kemudian yang terkait dengan sumber daya air adalah bahwa saatnya dalam momen revolusi mental ini memperhatikan juga pengelolaan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Untuk itu kita akan berpindah pada pembicara yang terakhir, Bapak Hilmar Farid. Kami persilahkan, Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bicara sangat singkat karena berharap akan ada waktu untuk diskusi sedikit. Saya mau mulai dari satu pertanyaan yang mendasar. Untuk apa sebetulnya alat ukur itu? Kenapa alat ukur itu perlu? Dan kalau misalnya kita lihat di media diskusi publik mengenai pemerintahan baru ini, banyak sekali simpang siur, dugaan, klaim, dan kemudian juga judgement atau penilaian sebelum waktunya. Tapi yang lebih serius saya kira adalah dilakukan tidak dengan dasar pijakan yang sama. Jadi ada yang bilang gagal, nanti akan ada yang apologetik bilang oh ya masih ada proses, gitu. Akan ada yang membela mati-matian, enggak kok berhasil dan segala macam. Dan saya kira publik tidak belajar apa-apa dari keributan semacam ini. Nah, dengan adanya alat ukur, kita berharap intervensi ini bisa membantu memberikan landasan yang sama sebagai titik berangkatnya perdebatan itu. Yang sekarang nggak ada. Sekarang kita nggak punya. Yang kita punya adalah ya pendapat dari kiri sampai kanan macam-macam, gitu ya, untuk menilai pemerintahan yang baru ini. Dan soalnya lagi adalah kemudian yang jauh lebih menonjol adalah siapa yang memberikan pendapat, bukan pendapat itu sendiri. Apalagi pengaruh dari pendapat itu bagi kebaikan bersama, public goods. Jauh jarak, jauh sekali. Nah, untuk mendekatkan jarak ini, dirasa perlu ada intervensi. Tentu tidak datang dengan rumus bahwa inilah yang terbaik dan seterusnya, tidak. Ini ada usaha untuk mencari kira-kira bagaimana. Dan saya di sini terus saya jujur mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Rektor tadi, luar biasa, membaca lagi secara cepat, kemudian mengambil intisarinya, melihat apa sih yang sebetulnya strategis. Dan kok ya sama ya temuannya, Pak. Saya juga negara hadir, membangun Indonesia dari pinggir, revolusi mental itu aja esensinya. Ya. Dengan berbagai implementasi sektoralnya yang berbeda-beda, tapi sebetulnya tiga. Nah, itu tadi pertama. Untuk apa alat ukur itu ada? Setelah itu misalnya berhasil kita jejakkan, maka timbul persoalan kedua, apa yang mau diukur? Dan bagaimana cara mengukurnya? Nah, begitu masuk apa yang mau diukur, pertanyaannya tadi, saya setuju lagi dengan Pak Rektor ketika bilang mungkin terlalu pagi untuk bikin semacam survei, susenas segala macam untuk mengatur, menilai apakah program-program yang diturunkan dari nawacita ini sudah membuahkan hasil. Apalagi yang intangible macamnya revolusi mental, mungkin baru 5, 7, 10 tahun lagi bisa dilihat. Itu pun hitungannya cepat kalau bicara tentang perubahan kultural ya. Jadi dan untuk itu sebetulnya peralatannya sudah tersedia. Saya nggak bilang sempurna dan tinggal dipakai, tapi sudah tersedia. Misalnya ya, BPS itu bekerja untuk membuat apa yang disebut indeks kebahagiaan. Mungkin
belajar dari pengalaman di Bhutan, di mana ada indeks of happiness, sehingga bisa dibuat sekarang itu gross happiness index dari banyak negara untuk memperlihatkan, dan ini semacam kritik, dan kritiknya ideologis ya, kalau pakai tadi uraian dari Pak Rektor, kritiknya ideologis terhadap ukuran atau tolok ukur GDP yang selalu sampai sekarang di dalam benak publik masih menjadi satu-satunya ukuran atau ukuran yang paling dominan mengukur maju mundurnya sebuah masyarakat. Nah, banyak pihak yang sudah sadar bahwa ini harus ditinggalkan. Kita punya atau perlu alat ukur baru. Tidak bisa kita pakai GDP terus, karena kalau misalnya GDP hanya yang dijadikan ukuran, maka selalu pembangunan berarti pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada pembangunan. Padahal kalau misalnya sekarang kita lihat di mana pelayanan sosial dan seterusnya, ini pengakuan dari UN, salah satu negara yang paling maju adalah negara yang nggak tumbuh, Kuba. Secara ekonomi jauh dari Asia Timur yang terus bertambah gitu. Kapasitas volumenya memproduksi dan seterusnya. Tapi dalam indeks lain seperti pelayanan kesehatan dan segala macam justru merosot. Kuba dalam arti pertumbuhan sedang-sedang saja. Semuanya itu sedang-sedang saja, dan kalau dikumpulkan dijadikan satu agregat, dia termasuk salah satu negara yang paling berhasil dalam pembangunan sosial. Jadi nyata ya bahwa GDP bukanlah alat ukur yang tunggal yang kemudian harus mendominasi percakapan kita mengenai keberhasilan pembangunan. Nah, balik ke soal tadi, apa yang kemudian harus diukur? Ya. Saya kira sebagai titik awal, karena ini adalah proses, kita juga sama-sama merumuskan. Saya juga tidak berharap kita dapat rumus segera di dalam 1 bulan kemudian bisa mulai bekerja melakukan ukuran, tapi satu proses belajar. Ada beberapa yang bisa langsung dipakai dari Susenas, dari survei sosial ekonomi nasional yang dibuat oleh BPS. Ada indeks gotong royong untuk mengukur modal sosial di dalam masyarakat. Apa yang diukur? Kepercayaan lingkungan, kepercayaan seseorang terhadap lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, ada atau tidaknya aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, kegiatan bakti sosial, jejaring sosial, dan seterusnya. Itu adalah indeks gotong royong untuk mengukur modal sosial. Ada indeks toleransi yang gunanya itu untuk mengukur kohesi sosial. Artinya apa? Toleransi di dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal. Ada indeks rasa aman ya, untuk mengukur tentunya rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Nah, ini yang sebetulnya saya kira sudah menjadi semacam modal dasar kita untuk mulai bekerja, menciptakan ukuran-ukuran baru sehingga nanti kita bisa cek nawacita itu kalau ketika bilang negara akan hadir untuk menimbulkan kembali rasa aman. Nah, itu yang bisa diukur. Nah, ini satu gugus indeks yang saya kira bisa dikembangkan, dan yang akan diperiksa di situ adalah si masyarakat sebagai subjeknya. Seperti halnya survei di mana-mana, nanti akan orang turun ke lapangan ya, mewawancarai warga dan seterusnya. Itu satu gugus yang saya kira penting. Tapi yang tidak kalah penting, dan ini belum ada, adalah kemampuan mengukur kemampuan atau kapasitas negara di dalam memberikan pelayanan. Measuring state capacity, itu kita nggak punya. Ya, nggak ada dikit. Di luar ini menjadi bahan untuk political science tentunya. Bagaimana caranya kita mengukur? Kenapa dirasakan penting? Ya justru karena janji negara hadir itu tadi, paling tidak di dalam 5 citanya nawacita itu disebutkan secara eksplisit negara akan hadir. Nah, ini sebetulnya adalah alat sesuatu ya, yang perlu dan bisa memang diukur. Nah, saya nggak punya rumus. Lagi-lagi tidak punya rumus jadi, ya, cuman beberapa bacaan yang tersedia di luar sana mengatakan kalau kita mau mengukur kapasitas negara, maka kita paling tidak mengukur 3 hal. Hal yang pertama, kita akan mengukur kapasitas ekstraktif. Artinya apa? Artinya kapasitas dia untuk mengumpulkan pajak.
Pemerintah bisa bikin undang-undang pajak, dia bisa bikin PP segala macam turunannya, bahkan sampai hal-hal yang sangat teknis sifatnya, tapi punya tidak dia kemampuan untuk benar-benar kemudian memungut pajak itu? Dua barang berbeda. Ini yang disebut kapasitasnya dia untuk melakukan hal itu. Cara mengukurnya sederhana, tanya masyarakat, Bapak Ibu bayar pajak nggak? Sudah mengisi SPT atau belum? Dan sederhana, itu adalah bukti kemampuan dari negara untuk kemampuan kapasitas ekstraktif. Kalau dia seandainya misalnya dibuktikan gitu, dari 1000 orang diwawancarai, ternyata hanya sekitar 10, 11 atau 12% orang yang ternyata mengisi SPT, maka kita punya problem besar kapasitas negara di dalam mengumpulkan informasi tentang siapa subjek pajak. Dan ini diskusi yang berlangsung terus di dalam Direktorat Pajak dan seterusnya. Jadi ini soal-soal yang akan terkait, tentu harus diturunkan menjadi alat-alat ukur yang jauh lebih akurat, jauh lebih mudah digunakan juga. Hal kedua adalah kapasitas koersifnya, ya. Adalah kapasitas dari negara ini untuk menggunakan kekuatan menghadapi ancaman. Ya. Ini urusannya dengan perbatasan, urusannya dengan menghadapi ancaman dari luar dan seterusnya. Dan alat ukurnya nggak terlalu sulit, sudah sebetulnya tersedia. Ya, berapa sih budget militernya kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk? Ya. Misalnya kita temukan kemudian satu angka, saya nggak tahu angkanya terus terang aja, gitu. Tapi misalnya satu angka yang sama sekali nggak memadai, ya jangan terlalu heran kalau kita mengalami banyak problem. Ini akan memicu perdebatan publik nanti. Artinya apa? Artinya suruh tambah itu anggaran buat militer dan seterusnya. Ini yang saya maksud. Ketika kita punya alat ukur yang dipegang bersama dan kemudian dijadikan dasar perdebatan publik, maka perdebatan itu akan jauh lebih menutup dan jauh lebih konkret, maksud saya, jauh lebih konkret dibandingkan yang terjadi selama ini. Selama ini kita berpijak biasanya di atas asumsi melawan asumsi. Jadi kalau misalnya ini sekarang ada satu yang real, jadikan ukuran, oke, landasan perdebatannya adalah itu. Nah, yang ketiga adalah kapasitas administratif. Artinya kemampuan dari si negara, dari pemerintahan itu untuk mengembangkan kebijakan, untuk memberikan pelayanan umum dan seterusnya. Jelas juga bisa diukur ya soal listrik nyala atau tidak. Dalam tadi pagi Pak Andrinov, Pak Menteri hadir dalam forum yang lain di Balai Bencana, memberikan gambaran mengenai ketimpangan elektrifikasi di Indonesia. Nah, sekarang kita bisa maju satu langkah mengukur kenapa itu nggak terjadi. Apa yang salah dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini dibuat? Itu caranya saya kira untuk mengukur kemampuan administratif dari negara. Nah, dengan ukuran semacam ini, kita juga tidak kemudian berhenti menjadi kayak semacam pihak yang terus-menerus menuntut pemerintah untuk berbuat sesuatu. Kontribusinya akan jauh lebih konkret. Karena apa? Kalau saya sih membayangkannya indeksnya itu ada di kantornya Bappenas. Kemampuan pelayanannya menurun di dalam bulan ini karena disebabkan oleh A, B, C, D. Sudah memberikan lampu kuning bagi para perencana pelaksana pembangunan di sana. Ini yang saya kira absen. Nanti bertahun. Masalahnya menumpuk, akumulasi, tidak dapat dipecahkan, macet. Dan ada banyak sekali ya saya kira kemacetan yang kita semua sudah tahu sama-sama. Nah, yang terakhir sebagai penutup, saya kira seluruh diskusi mengenai alat ukur dari nawacita ini bertolak dari satu pemikiran bahwa ini memang adalah upaya yang baru, sehingga alat ukur yang selama ini tersedia bisa menerangi sebagian saja dari apa yang dilakukan, tapi mungkin tidak bisa melihat sebagian yang lain. Nah, kita ingin
alat ukur yang dimiliki publik, ya. Jadi bukan cuma sekedar nambah barisan teknokrat, birokrat di jalanan, ya. Tapi bisa betul-betul merangsang keterlibatan publik karena publik merasa ini ada faedahnya. Ya. Kalau misalnya sekarang ada semacam ukuran dari kapasitas pelayanan segala macam menurun, kemudian itu berakibat pada semester berikutnya ada peningkatan pelayanan, saya kira itu konkret. Tanpa harus banyak bikin publikasi mengenai dan sebagainya, itu intervensi-intervensi yang saya kira langsung. Nah, kurang lebih itu sumber inspirasi kenapa alat ukur ini dirasakan perlu. Tadi saya hanya bisa menggambarkan sedikit saja gitu ya, gambaran mengenai apa yang kira-kira mungkin dilakukan, dan sangat berharap bahwa teman-teman yang hadir di sini, kaum cendekiawan, aktivis sosial, bisa terlibat di dalam proses ini, karena sejak awal sebelum Pak Jokowi itu terpilih, saya sudah bilang ini beliau nggak akan bisa memerintah sendirian. Dia memiliki satu cita-cita yang dirumuskan di dalam nawacita, ya, dan memerlukan memang kepemimpinan yang berbeda, kepemimpinan yang memang mensyaratkan adanya partisipasi publik yang luas untuk mencapai tujuan. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.